Saat ini kita akan mendengarkan buku tentang kerinduan segala zaman bab 2 yang berjudul Umat Pilihan. Allah telah memilih bangsa Israel untuk memiliki pengetahuan tentang hukum Allah, dan Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Mereka dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lainnya. Mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa seperti Abraham, Yusuf, dan Daniel. Mereka yang menjadi saksi bagi Allah di negeri asing. Namun, yang kita ketahui bahwa bangsa Israel, mereka bukan menaruh harapan kepada Allah, tetapi mereka malah menaruh harapan kepada kebenaran duniawi daripada kesetiaan kepada Allah. Mereka, bangsa Israel, bahkan berulang kali menolak teguran dari para nabi-nabi, dan bahkan mereka meniru pemikiran dari bangsa kafir. Dan pada akhirnya mereka dibuang dalam pembuangan Babel. Dalam pembuangan itu, sebagian dari mereka bertobat dan sebagian tidak. Sebagian yang bertobat, mereka menyebarkan firman dan kebenaran Allah kepada seluruh dunia. Walaupun mereka melayani, tetapi setelah kembali, mereka berubah menjadi yang lama lagi. Mereka berulah, mereka merasa bangga oleh diri sendiri. Mereka merasa bangga bukan karena kasih. Oleh karena mereka memisahkan diri dari Allah, mereka dibuang. Oleh karena mereka memisahkan diri dari Allah, dan mereka kehilangan makna rohani serta ibadah dan korban yang menunjuk kepada Kristus. Seiring berjalannya waktu, bangsa Israel, mereka kehilangan arah. Sebagian kehilangan arah dan sebagian masih setia kepada Allah, bahkan membanggakan diri sendiri. Mereka merasa ibadah itu beban, sehingga mereka tidak lagi memahami tabiat kasih Allah itu yang sempurna dan setia kepada mereka. Saat Yesus datang ke dunia, bangsa Yahudi penuh dengan kesombongan rohani, kemunafikan, dan perpecahan. Imam-imam menjadi tamak, dan orang banyak kesusahan, dan rakyat tertindas. Dan mereka menafsirkan nubuatan dengan pemikiran mereka sendiri yang sesuai dengan ambisi mereka. Oleh karena keserakahan dan pandangan yang sempit, mereka, bangsa Israel, memiliki pandangan yang sempit, dan mereka lebih cinta dunia. Mereka menolak Sang Juru Selamat yang datang dengan rendah hati untuk menebus umat manusia. Jadi pelajarannya, kita adalah bangsa Israel yang modern. Kita adalah umat-umat Allah. Karena itu, perlunya kita memiliki hati yang bersih dan pandangan yang baik terhadap Allah. Allah sangat mencintai manusia. Ia sangat mengasihi manusia. Tetapi seringkali manusia menyakiti hatinya. Bahkan umat-umat pilihannya sendiri menolak untuk memandangkan muka kepadanya. Bahkan mereka lebih cinta dunia dan lebih cinta uang. Jadi untuk kita, marilah kita menjadi umat Allah yang setia, bangsa Israel modern yang setia, yang mengkumandangkan pemikiran kita, bahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman untuk kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini juga saya akan membawakan buku tentang kebahagiaan sejati, penulis Ellen G. White, bab 1 yang berjudul Kasih Allah kepada Manusia. Di sini dikatakan bahwa Allah adalah guru alam. Alam adalah buku pelajarannya, dan manusia adalah murid-muridnya. Kita bisa belajar dari Allah bagaimana Allah menciptakan Taman Eden yang begitu luar biasa. Walaupun kita tidak tahu seberapa indah Taman Eden, tetapi di dalam buku Kebahagiaan Sejati, alam adalah tempat Allah menunjukkan kasih-Nya, mengajarnya bagaimana untuk mengelola alam dengan baik. Bahkan pemikiran-pemikiran kita
terhadap alam. Pelajarannya di sini adalah bahwa Allah adalah guru alam. Allah sangat mengasihi manusia. Ketika di Taman Eden, Allah memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden itu. Mereka tidak ditempatkan untuk hanya berfoya-foya, tetapi Allah tahu bahwa kesehatan manusia itu juga penting. Karena itu, Allah tidak membiarkan Hawa dan Adam hanya bersenang-senang, makan, minum, dan tidur. Allah juga memberikan pekerjaan kepada mereka untuk mengelola dan bekerja di dalam Taman Eden. Nah, alam yang begitu indah, begitu mempesona, Allah yang menciptakan alam itu untuk kita pelajari. Coba perhatikan, ketika kita dalam masalah, kita membutuhkan suasana yang tenang. Saat kita penuh dengan kesibukan duniawi, pekerjaan, kita butuh hiking, kita butuh healing. Di mana kita pergi? Kita tidak akan pergi untuk mencari suasana yang tenang di mall. Kita bahkan tidak mencari suasana enak di kafe atau apa, tetapi kita mencari suasana yang enak, nyaman, dan tenang itu di alam. Jadi, alam itu adalah tempat di mana kita belajar bahwa kesunyian, kenyamanan adalah dari keindahan yang Allah ciptakan. Alam yang indah tidak bisa dibeli dengan suasana yang mahal atau hal yang mahal. Dan juga kita belajar bagaimana kasih Allah kepada manusia. Allah memberikan anak yang tunggal yang yaitu Kristus. Allah memberikan Kristus untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari tebusan. Dan dari kasih-Nya kita bisa melihat bahwa Allah sangat mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk penebusan kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah tidak hanya menciptakan alam yang indah, tetapi Allah adalah sumber cinta, ialah sumber kasih, dan bahkan menyayangi kita karena kita berdosa. Ia tidak ingin kita mati sia-sia. Kita tahu bahwa sifat Allah penuh kasih, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa sebagian orang-orang yang tidak mengenal Allah maupun yang kecewa dengan Allah, mereka merasa Allah kejam, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dari mana kita mendapatkan uang, mendapatkan makanan dan kebutuhan sehari-hari kalau tidak dari Allah sendiri. Bagaimana kita hidup dengan tenang kalau tidak dari Kristus yang mati di kayu salib. Melalui pengorbanan kasih-Nya, kita dibebaskan dari dosa. Itu adalah kasih kepada umat manusia yang ditunjukkan Allah dari napas kehidupan, dari Taman Eden, dari alam, dan bahkan dari pengorbanan Kristus. Kasih Allah itu besar bagi kita. Marilah kita terus mengasihi Tuhan sebagaimana Allah mengasihi kita. Terima kasih. Pelajaran selanjutnya dari Membina Pendidikan Sejati, bab 2, Alam sebagai wahana belajar. Buku Alam menyediakan pengajaran yang tak habis-habisnya. Dari bintang di langit hingga struktur daun, setiap ciptaan menyatakan karakter dan nama Allah. Di Eden, manusia belajar memahami hukum Allah dan prinsip kebenaran rohani secara langsung melalui observasi. Ini mengajarkan bahwa pelayanan itu harus membantu orang melihat Allah melalui realitas di sekitar mereka. Jadi alam tidak habis-habisnya mengajarkan kita tentang kasih Allah. Karena itu kita perlu mengucap syukur bagaimana Allah menciptakan alam yang indah bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.